Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi kita hari ini adalah neuropathic pain. Materi hari ini kita akan membicarakan tentang nyeri neuropatik. Oke, kita mulai. Neuropathic pain is caused by damage to the nervous system, unlike physiologic pain, also known as nociceptive pain. Katakan sini bahwa nyeri neuropatik ini disebabkan karena adanya kerusakan pada jaringan saraf. Berbeda dengan nyeri nociceptif. Kalau nyeri nociceptif ini adalah nyeri yang disebabkan oleh kerusakan jaringan selain jaringan saraf. Bisa itu jaringan ototnya, tendonnya, tulangnya, diskusnya, kapsul sendinya. Nah, disebut sebagai nyeri nociceptif. Nah, sehingga ada dua kategori nyeri ya, ada nyeri neuropatik dan ada nyeri nociceptif. Nyeri neuropatik berarti adanya nyeri yang disebabkan oleh kerusakan pada jaringan saraf. Sedangkan nyeri nociceptif adalah nyeri yang disebabkan oleh cedera pada jaringan selain jaringan saraf. Selanjutnya, neuropathic pain is considered as inappropriate response caused by lesion or dysfunction in the PNS or CNS. Nyeri neuropatik ini merupakan respon yang tidak sesuai, respon yang abnormal yang disebabkan oleh kerusakan dari saraf, baik saraf tepi ataupun saraf pusat. Selanjutnya, neuropathic pain can manifest itself as either without a stimulus or as pain hypersensitivity elicited after a stimulus. Nah, nyeri neuropatik ini bisa muncul spontan begitu saja tanpa adanya provokasi atau tanpa adanya stimulus. Nah, katakanlah seperti nyeri diam. Nah, tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba terasa nyeri. Nah, ini potensi tanda gejala yang ditimbulkan oleh nyeri neuropatik. Atau terjadi hypersensitivity. Nah, atau nyerinya sifatnya hypersensitivity. Ketika tanda gejala yang ditampilkan oleh pasien nyerinya adalah hypersensitivity, maka kemungkinan ini adalah nyeri neuropatik. Nah, hypersensitivity-nya seperti apa? Ya, misal dengan pemeriksaan sentuhan yang harusnya tidak menyakitkan, sentuhan ringan, tapi sudah dipersepsikan sebagai nyeri. Nah, kalau kita kemarin mengistilahkannya sebagai allodynia. Atau bentuk rangsangan, bentuk stimulus yang sifatnya nyeri ringan dipersepsikan sebagai nyeri sedang atau nyeri berat. Nah, diistilahkan sebagai hiperalgesia. Selanjutnya, instead of a defensive component, it is considered as a maladaptive response. Nah, nyeri neuropatik ini dia sudah tidak mempunyai peranan untuk proteksi ataukah prevensi. Sehingga nyeri neuropatik ini bukan nyeri fisiologis, tapi nyeri patologis. Selanjutnya, it is often experienced in part of the body that otherwise appear normal. Sering sekali segmen anggota tubuh yang dirasakan nyeri ini segmennya normal, karena pada dasarnya nyeri neuropatik ini kan dia dirujukkan ya sesuai dengan dermatomnya. Nah, sehingga misal nyeri kerusakan saraf tepi terjadi pada lumbal 4 misal, maka distribusi akar saraf pada lumbal 4 ini dia akan dirasakan nyeri, distribusi dermatomnya akan dirasakan nyeri, menuju ke kaki rasanya nyeri.
Nah, padahal kakinya tidak apa-apa, dilakukan pemeriksaan tidak ada apa-apa, tidak ada pembengkakan, tidak ada inflamasi. Nah, selanjutnya, it is generally chronic, severe and resistant to over-the-counter analgesic. Nah, pada umumnya nyeri neuropatik ini sifatnya sudah kronis. Nah, pada umumnya nyeri neuropatik ini sering ditemukan kronis. Dan nyeri neuropatik ini tidak begitu baik merespon analgesik, sehingga ketika pasien sudah terjadi nyeri neuropatik, diberikan obat-obatan analgesik seperti NSAID, ibuprofen, ataukah aspirin, acetaminophen, maka obat-obatan analgesik ini tidak cukup mampu untuk menurunkan nyeri. Nah, selanjutnya, it is further aggravated by allodynia. Nah, jika nyeri neuropatik ini tidak segera ditangani, maka akan semakin parah. Hal ini ditunjukkan dengan tanda gejala allodynia, di mana ketika diberikan rangsangan yang sifatnya tidak menyakitkan seperti sentuhan ringan, dipersepsikan sebagai nyeri. Selanjutnya, pathological pain. Nah, tadi sudah singgung ya bahwa nyeri neuropatik ini bukanlah nyeri fisiologis. Nyeri neuropatik ini nyerinya sudah tidak memerankan fungsinya sebagai proteksi dan prevensi, sehingga nyeri neuropatik ini merupakan nyeri patologis. Pathological pain refers to condition characterized by hyperalgesia and allodynia. Katakan bahwa nyeri patologis itu menandakan bahwa kondisi nyeri tersebut sudah terjadi hiperalgesia dan allodynia. Nah, bisa dikatakan nyeri yang patologis itu di mana suatu kondisi nyerinya sudah hipersensitif, baik itu hiperalgesia ataukah allodynia ataukah kedua-duanya ditemukan pada pasien. Nyerinya sudah patologis. Selanjutnya, in which maladaptive neuroplastic changes lead to persistent increased perception and responsiveness to noxious stimuli or respond to normal non-noxious stimuli. Nah, di mana ketika sudah terjadi hipersensitisasi, maka sudah terjadi perubahan fungsi dari sistem sarafnya. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang hypersensitivity, terjadi wind up dan terjadi heterosynaptic sensitisasi, nah, yang kemudian menimbulkan hiperalgesia dan allodynia. Selanjutnya, classification of neuropathic pain. Nah, ini klasifikasi dari nyeri neuropatik. Mechanical nerve injury, carpal tunnel syndrome, vertebral disc herniation. Nah, contoh klasifikasi nyeri neuropatik yang diakibatkan oleh mekanik, kerusakan saraf akibat mekanik. Contohnya adalah carpal tunnel syndrome, terdesaknya saraf medianus pada terowongan karpal. Kemudian terjadinya vertebral disc herniation, keluarnya diskus sendi yang kemudian menekan akar saraf pada vertebra, yaitu bentuk-bentuk mekanik, bentuk-bentuk nyeri saraf diakibatkan oleh stimulus mekanik. Kemudian metabolic disease seperti diabetic polyneuropathy. Nah, kemudian neurotropic viral disease bisa dikarenakan oleh virus seperti herpes zoster,
HIV, kemudian inflammatory or immunologic mechanism seperti multiple sclerosis, kemudian nervous system focal ischemia, misal thalamic syndrome, dan multiple neurotransmitter system dysfunction seperti complex regional pain syndrome. Nah, itu bentuk contoh-contoh klasifikasi dari nyeri neuropatik. Bisa disebabkan oleh stimulus mekanik, bisa disebabkan oleh gangguan metabolisme seperti pada pasien diabetes, bisa disebabkan oleh karena virus, bisa disebabkan karena penyakit-penyakit imunologi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, mechanism of neuropathic pain. Nah, ini mekanisme terjadinya nyeri neuropatik. The process of nociceptor activation and peripheral sensitization. Nah, terjadinya nyeri neuropatik ini yakni bisa terjadi pada tingkat perifer, yakni teraktivasinya nociceptor pada saraf perifer, pada saraf tepi. Nah, teraktivasinya reseptor nyeri pada saraf tepi yang terus-menerus ini mampu merubah fungsi dari saraf tepi, yang kemudian muncul sensitisasi pada tingkat tepi. Kemudian the process of central amplification of nociceptive signal known as central sensitization. Nah, ketika perubahan fungsi dari saraf perifer ini terjadi, sensitisasi pada tingkat tepi atau peripheral sensitization, maka pada terminal dari saraf tepi yang menuju ke dorsal horn, terminal dari saraf tepi yang menuju ke posterior horn cell yang kemudian bersinap pada second messenger, yang bersinap kepada second order neuron, pada terminal atau presinaptik ini akan mengeluarkan banyak neurotransmitter eksitatori seperti glutamat. Nah, kemudian juga diikuti oleh keluarnya substan P, di mana glutamat dan substan P yang keluar banyak ini akan semakin memprovokasi postsinaptik atau second order neuron untuk terjadi sensitisasi pada tingkat sentral. Selanjutnya, activity in low threshold sensory receptor from undamaged peripheral area can access the nociceptive system allodynia. Nah, ini tadi salah satunya perubahan fungsi dari sistem saraf tepi, di mana saraf yang mempunyai ambang rangsang rendah seperti saraf A beta yang fungsinya pada umumnya menginformasikan atau untuk merasakan sentuhan atau stimulus nyaman seperti sentuhan, tekanan ringan ataukah getaran nyaman. Saraf A beta yang membawa informasi nyaman ini berubah fungsinya, di mana A beta ini malah bisa memprovokasi aktifnya serabut saraf nyeri, sehingga tanda gejala yang ditampilkan ketika pasien disentuh dengan rangsangan yang tidak menyakitkan, ya, sentuhan ringan, maka pasien merasakan nyeri, karena A beta ini yang harusnya dia membawa informasi nyaman ini, dia memprovokasi semakin tingginya aktivitas pada serabut saraf nyeri. Selanjutnya, loss of endogenous inhibition produce at spinal level paired with changes in descending inhibitory pathway. Nah, kemudian ketika terjadi hipersensitisasi pada tingkat tepi dan pada tingkat pusat, maka
zat anti nyeri dari dalam tubuh kita, zat anti nyeri yang ada di dalam tubuh ini akan kekurangan bahkan kehilangan zat anti nyeri. Hilangnya endogenous, hilangnya morfin tubuh. Sehingga nyeri yang dirasakan ini tidak dapat diadaptasi. Pada dasarnya ketika nyeri sebelum terjadi hipersensitisasi, maka ketika kita merasakan nyeri, maka ada serabut saraf nyeri, contohnya adalah serabut saraf C yang membawa informasi nyeri ini menuju ke korteks sensoris di otak besar. Sebelum sampai ke korteks otak besar, serabut saraf nyeri, serabut saraf C ini dia bersinap pada tingkat batang otak, pada tingkat brainstem, di mana pada tingkat batang otak, pada tingkat brainstem, di sini terdapat situs-situs atau tempat-tempat keluarnya zat anti nyeri seperti endorfin. Sehingga sebenarnya tubuh ini sudah mempunyai obat anti nyeri pada tingkat brainstem atau batang otak. Sehingga ketika terjadi nyeri, misal dilaporkan oleh serabut saraf C, dibawa persepsi nyeri dari jaringan menuju ke korteks otak besar, korteks sensoris. Sebelum sampai ke korteks sensoris otak besar, serabut saraf C ini dia menuju atau bersinap pada tingkat brainstem atau pada tingkat batang otak, di mana pada tingkat batang otak terdapat situs-situs atau tempat-tempat keluarnya zat anti nyeri seperti endorfin. Sehingga nyeri yang dirasakan lama-lama bisa menurun, alias tubuh bisa beradaptasi dengan nyeri tersebut. Misalnya ketika memasak, tangan tidak tersengaja teriris. Ketika teriris itu sakit sekali, tapi setelah beberapa menit nyerinya mulai turun. Nah, nyeri sudah mulai diadaptasi oleh tubuh, karena nyeri yang dilaporkan tadi dibawa oleh serabut saraf C. Ternyata serabut saraf C ini dia bersinap pada tingkat brainstem, di mana pada brainstem terdapat situs-situs atau tempat-tempat keluarnya zat anti nyeri. Nah, pada kejadian hipersensitisasi karena nyeri neuropatik, maka provokasi nyeri jauh lebih besar. Provokasi nyeri menjadi jauh lebih besar, sehingga keluarnya zat anti nyeri pada tingkat brainstem ini tetap keluar zat anti nyerinya, tapi tidak mencukupi karena sudah terjadi hipersensitisasi. Kualitas nyeri yang terjadi ini sangat tinggi sekali, sehingga endorfin yang dikeluarkan tidak mencukupi, sehingga susah untuk diadaptasi. Selanjutnya, neuroplastic changes at subcortical and cortical level. Nah, ini terjadi perubahan neuroplastik pada tingkat subkortikal dan pada tingkat kortikal. Jadi neuroplastik pada tingkat di bawah korteks dan pada tingkat korteks ketika terjadi nyeri neuropatik. Nah, ini untuk peripheral mekanisme terjadinya neuropatik pada tingkat tepi. Dikatakan di sini, regeneration after nerve injury result in the formation of neuromas and sprouting of new nerve projection among uninjured neighbor neurons. Nah, ketika saraf tepi ini rusak, misal saraf tepinya terputus misal, maka ketika saraf tepinya terputus, maka akan terjadi proses degenerasi.
akan terjadi proses degenerasi. Setelah proses degenerasi selesai, baru muncul proses regenerasi. Nah, sehingga ketika saraf tepi rusak, misal terputus misal, maka tidak serta-merta langsung regenerasi. Nah, tapi terjadi dulu proses degenerasi. Nah, setelah proses degenerasi selesai, baru muncul proses regenerasi. Nah, di sini dicontohkan seperti ini. Mechanical compression of the nerve root increases microvascular permeability of the endoneural capillaries and result in the intraradicular inflammation and edema. Nah, ketika saraf ini terdesak, tergencet itu ya sarafnya ya. Sarafnya terjepit misal. Nah, jadi kompresi, ada mechanical kompresi pada akar saraf misal, maka akan meningkatkan microvascular permeability, sehingga di saraf tersebut ada pembuluh darahnya. Nah, permeabilitas dari membran pembuluh darah akan meningkat, di mana ketika permeabilitas membran pembuluh darah pada saraf ini meningkat, maka pembuluh darah tersebut akan mudah untuk melepas zat-zat anti radang atau sel-sel radang mudah dikeluarkan dari pembuluh darah tersebut, agar sel-sel radang yang dikeluarkan ini mengeluarkan zat radang yang kemudian memprovokasi terjadinya vasodilatasi pada pembuluh darah. Nah, saya ulangi ya, ketika saraf terjepit, ada rangsangan, ada mechanical compression, sarafnya terjepit, maka pembuluh darah pada saraf tersebut yang terjepit tadi, permeabilitas membran pembuluh darahnya menjadi meningkat, sehingga zat-zat atau sel-sel radang ini mudah dilepaskan oleh pembuluh darah. Ketika sel-sel radang ini dilepaskan oleh pembuluh darah yang permeabilitasnya meningkat tadi, maka sel-sel radang ini akan menciptakan zat-zat radang. Zat-zat radang ini yang kemudian memprovokasi pembuluh darah untuk dilatasi. Karena ketika saraf tertekan, saraf terjepit, maka pembuluh darahnya juga akan terjepit. Padahal setiap jaringan seperti saraf ini membutuhkan pasokan oksigen, pasokan nutrisi agar sel saraf tetap bekerja. Ketika sarafnya terjepit, ada mechanical compression, maka praktis pembuluh darah pada saraf tersebut yang memberi makan sel saraf tersebut juga akan terganggu suplainya. Nah, jalurnya akan terganggu, sehingga mekanisme defensif dari pembuluh darah saraf ini, dia meningkatkan permeabilitas pembuluh darah yang terjepit tadi. Dengan meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah yang terjepit tadi, maka pembuluh darah ini akan mengeluarkan sel-sel radang. Sel-sel radang yang dikeluarkan oleh pembuluh darah yang terjepit ini, sel-sel radang tersebut akan mengeluarkan zat-zat radang. Zat radang ini akan memprovokasi terjadinya vasodilatasi dari pembuluh darah. Nah, ini bagaimana self defensive mechanism dari pembuluh darah yang terjepit, pembuluh darah pada saraf. Nah, ketika saraf yang terjepit ini terus-menerus dan tidak ada waktu untuk terbebas karena mechanical kompresinya terjadi terus-menerus, dan dengan keluarnya zat radang ini terjadi vasodilatasi, tapi kecukupan nutrisi, kecukupan oksigen, kecukupan bahan makanan sel saraf ini kurang alias tidak tercukupi, maka akan terjadi degenerasi. Disebut sebagai Wallerian
degenerasi, di mana terjadi kematian dari saraf, dari tempat yang terjepit misal, maka yang menuju ke distal, semua saraf yang menuju ke distal ini akan terjadi kerusakan, akan terjadi degenerasi, akan nekrotik. Nah, sedangkan yang ke proksimal ini sampai node of Ranvier, nah, ini akan terjadi degenerasi. Nah, setelah proses degenerasi selesai, baru muncul proses regenerasi. Nah, proses degenerasi ini pada umumnya membutuhkan waktu 21 sampai 22 hari untuk selesai total proses degenerasi, sehingga proses regenerasi mulai pada hari yang ke-22 atau 23. Nah, kemudian setelah terjadi walian degenerasi tadi, kemudian morphologic and functional changes occur in primary sensory neuron of the dorsal root ganglion. Nah, setelah terjadi degenerasi, maka ada terjadinya perubahan fungsi dari saraf sensoris, yakni pada dorsal root ganglionnya. Terjadi perubahan fungsi. Oke, kita lanjutkan. Sehingga setelah terjadi kerusakan saraf, kemudian terjadi degenerasi. Setelah proses degenerasi selesai, maka akan muncul proses regenerasi. Pada proses regenerasi ini akan terbentuk neuroma. Kemudian pada proses regenerasi ini juga akan terjadi sprouting. Ada plastisitas saraf, di mana saraf yang masih baik ini akan terjadi plastisitas. Saraf yang baik ini akan menyambung pada saraf yang rusak, ya, jadi sprouting. Nah, apa itu neuroma? Neuroma is a disorganized growth of nerve cell at the site of a nerve injury. Neuroma ini merupakan pertumbuhan sel yang tidak terorganisasi dengan baik. Nah, neuroma ini adalah pertumbuhan saraf, sel-sel saraf yang tidak terorganisasi dengan baik pada tempat cedera. Nah, pertumbuhan sel-sel saraf yang tidak baik pada tempat cedera. Occur after a nerve is partially or completely disrupted by an injury either due to a cut, a crash, or an excessive stretch. Nah, ketika saraf ini rusak, bisa jadi rusaknya sebagian atau komplit total rusaknya, seperti apakah dia itu terputus total ataukah kemudian tertabrak, kena trauma, kemudian ada beberapa saraf yang terputus alias sebagian, ataukah karena adanya tarikan yang berlebih sehingga ada saraf yang terputus sebagian atau total. Maka pada tempat-tempat terjadinya cedera tadi akan muncul neuroma. Neuroma ini adalah perkembangan dari sel-sel saraf yang tidak terorganisir dengan baik pada area yang cedera. Selanjutnya, the neuroma is ball-shaped mass at the site of the injury, which can be painful or cause a tingling sensation if tapped or if pressure is applied. Nah, neuroma ini pada pemeriksaan, pada observasi terlihat seperti benjolan, dan itu sangat nyeri sekali. Ketika dipencet, ketika ditekan, terasa sangat nyeri karena itu situs atau tempat terjadinya cedera. Muncullah neuroma.
Selanjutnya, has been supported by physiologic studies of sympathetic effect on primary afferent ending in stem neuromata. Ini sudah diteliti bahwa pada neuroma ini ketika diteliti ternyata aktivitas simpatisnya tinggi. Ada aktivitas simpatis pada neuroma tersebut. Kemudian diteliti lagi didapatkan seperti ini. Some of the sympathetically activated afferent recorded in these studies had conduction velocities in the A-delta range and some A-delta afferent are nociceptive. The extent of the nerve injury appears to affect the response of unmyelinated afferent to sympathetic afferent activity. Nah, ternyata pada penelitian yang awalnya neuroma itu pada neuroma dideteksi adanya aktivitas simpatis. Setelah dilakukan penelitian lagi, ternyata saraf simpatis ini dia memprovokasi atau menstimulus merangsang saraf A-delta, saraf nyeri. Tidak hanya A-delta, saraf simpatis ini juga merangsang saraf yang tidak bermielin atau saraf C. Nah, ini dicontohkan seperti gambar seperti ini. Ketika terjadi kerusakan pada saraf tepi, terputus total misal seperti ini, pada saraf tepi, maka muncullah neuroma. Pada penelitian, neuroma ini dibuktikan ternyata ada aktivitas dari saraf simpatis. Nah, ini saraf simpatis. Ini saraf simpatis dari lateral horn. Ini saraf simpatis. Ternyata pada penelitian selanjutnya saraf simpatis ini dia memprovokasi, menstimulus saraf nyeri. Nah, ini saraf nyerinya. Menstimulus, memprovokasi saraf nyeri, saraf A-delta dan saraf C, saraf yang tidak bermielin. Sehingga wajar saja ketika terjadi seperti ini, maka tidak disentuh pun sudah nyeri, istirahat pun atau muncullah nyeri diam.